pelan-pelan atau maaf Kak, suara Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai lagi. Ketiga, apa yang sudah Kakak sampaikan sebelumnya bisa dipahami, kemudian kalian juga bisa mengertilah sedikit, bukan sedikit, semoga banyak gitu, dari materi geografi ini, walau mungkin ada yang dari background-nya bukan geografi, nggak apa-apa. Cuman kan karena memang konsekuensi kalian memilih dari sosum adalah wajib untuk belajar geografi. Jadi sebenarnya intinya kembali lagi kalau untuk persiapan UTBK, SBM, yang perlu kalian wajib persiapkan jelas adalah mental, kemudian yang kedua kesehatan, dan yang berikutnya tentu latihan-latihan soal yang semakin banyak kalian berlatih itu akan semakin baik karena kalian tahu bagaimana ini seperti ini seperti ini. Gitu. Jadi memang sebelumnya kakak kembali untuk udah beri kita bahas soal-soal dan kakak juga sudah berikan kisi-kisinya. Nah itu bisa kalian jadikan gambaran kira-kira akan seperti apa sih soal-soal yang keluar dalam geografi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu banyak yang dipelajari untuk geografi, hanya perlu dikembangkan ya. Pengembangannya lebih kepada pengembangan soal-soal. Bisa cari soal dimanapun, kalian bisa download soal dari mana saja. Nanti ketika kalian tidak bisa atau ada keraguan-raguan dalam menjawab soal, kemudian kalian belum yakin dengan jawabannya, bisa kalian tanyakan ke kakak via chat atau bisa dibahas, didiskusikan di sini. Gitu. Oke, jadi sekarang seperti biasa kita akan mulai dengan pretest dulu. Sebentar kakak akan kirimkan linknya di room chat. Bentar ya. Chat. Ya. Sudah kakak kirim link pretest, mohon dijawab dulu pretestnya selama 5 menit. Oh, kebanyakan. Oh ya, 5 soal, 5 menit. Dari sekarang waktunya 8.18 sampai dengan 8.23. Silakan dikerjakan dulu.
Berarti tes. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bahas terkait dengan pretest ya. Pretest dulu, habis itu kita akan dengan pembahasan soal lain, di akhir kita akan bahas post-test. Ada yang benar semua? Oke, kita bahas ya. Sebentar kakak share screen dulu. Oke. Oke, pretest. Soal pertama. Ini tentang ini ya, materi kita terkait dengan litosfer dan pedosfer. Jadi berkaitan dengan batuan dan juga terkait dengan tanah untuk materi kita ketiga ini. Jadi untuk di awal sebenarnya memang kalau materi materi terkait dengan litosfer dan pedosfer ini juga lumayan cukup menantang saja, cukup sulit karena memang dia ada banyak sekali yang sifatnya teoritis atau hafalan. Bukan hafalan sih, jadi tapi intinya ada banyak yang perlu dipahami secara konsep seperti itu. Kita langsung aja nomor 1. Ini diorit, ini dia merupakan jenis batuan beku. IPA jawab apa? Diorit? Tadi jawab salah. Jawab B. Kak. Oh, E. Yang lain ada yang betul nggak? Saya betul, jawab kasar. Oke. Juga jawab kasar. Oke. Jadi batuan beku tadi diorit adalah jenis batuan beku ya, contoh dari batuan beku yang mana mineral dia berbutir kasar. Jadi kalau dalam siklus batuan itu ada 3 siklus. Yang pertama ada batuan beku, kemudian ada batuan sedimen, dan yang terakhir ada batuan metamorf. Nah, kalau batuan beku ini dia benar-benar batuan yang memang berasal dari magma langsung. Jadi dia yang paling awal dari proses siklus batuan itu. Jadi batuan beku, setelah batuan beku ada namanya batuan sedimen. Nah, kalau batuan sedimen ini dia sudah mengalami proses pengendapan, terbawa oleh erosi atau agen erosi seperti angin, air, udara, dan segala macamnya, sehingga dia mengendap atau mengumpul pada satu titik lokasi dan kemudian dia membentuk suatu batuan sedimen. Seperti granit contohnya itu batuan sedimen.
Nah, terakhir adalah batuan metamorf. Ya, kalau batuan metamorf itu sudah mengalami tempaan yang durasinya lebih lama, dengan durasi dan tekanan udara atau suhu yang lebih lama dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kandungan mineralnya umumnya dalam batuan metamorf atau batuan malihan itu secara bentuk dan secara kandungan mineral dia jauh lebih sempurna karena memang dia sudah mengalami proses yang lebih panjang dibanding dengan dua batuan sebelumnya. Nanti dari batuan metamorf dia akan kembali lagi ke awal, ke magma, dan dia akan berulang lagi siklusnya menjadi batuan beku, sedimen, dan juga batuan metamorf. Dan umumnya yang kalau kita pahami, yang kita jual, yang paling memiliki nilai ekonomi yang tinggi itu adalah batuan metamorf. Karena memang dia sudah mengalami kristalisasi yang jauh lebih sempurna dibanding dengan dua batuan sebelumnya. Jadi betul ya, jawabannya nomor 1 itu batuan berbutir kasar. Oke, nomor 2. Ini, batuan beku yang proses pembentukannya selalu berkaitan dengan jalur gunung api yang masih aktif maupun tidak aktif merupakan kelompok batuan beku. Ada yang jawab apa? Ini ada yang jawab apa? Saya jawab salah. Salah, intrusi. Ada yang betul jawabnya? Nisa betul nggak? Nisa ada? Iqbal betul? Iqbal A. Oke. Jadi kalau secara konsep, secara teori, batuan beku itu berdasarkan proses pembentukannya itu ada terbagi menjadi dua ya. Pertama ada namanya ekstrusi dan yang kedua ada namanya intrusi. Nah, jadi kalau batuan ekstrusi itu batuan yang terdiri atas semua material yang dikeluarkan dari dalam bumi ke permukaan, baik yang di darat ataupun yang di bawah permukaan laut. Nah, kemudian kalau batuan intrusi itu sebaliknya, kebalikan dari batuan ekstrusi. Nah, batuan ini akan mendingin dengan proses yang sangat cepat, kemudian selalu sebagian berbentuk padat, kemudian ada juga yang berbentuk larutan kental yang panas, yang dikenal dengan lava. Nah, batuan ekstrusi itu selalu berkaitan dengan jalur gunung api yang masih aktif maupun tidak aktif. Jadi, sekali lagi, untuk proses pembentukan, jadi batuan beku itu dibagi menjadi dua. Jadi kan gini, ada beberapa hal yang perlu diingat, misalnya proses pembentukannya dia terdiri dari apa, kemudian tenaga yang membentuknya dia terdiri dari apa. Nah, kalau batuan itu kan, kalau berdasarkan proses pembentukannya dia ada ekstrusi dan intrusi. Nah, kalau untuk tenaga ada dua juga, ada endogen dan eksogen. Nah, seperti itu. Jadi secara konsep yang harus kalian pelajari itu apa aja sih komponen dari pembentukan batuan, dari jenis proses pembentukannya, atau kemudian dari tenaga yang membentuknya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan apa saja yang menyebabkan dia jadi batuan beku dan yang lainnya, yaitu beberapa titik, beberapa garis yang penting untuk kalian pahami secara konsep dulu, nanti harus kalian akan kebingungan gitu. Itu yang di bang apa kalau batuan ekstrusi, ini untuk batuan proses pembentukan batuan beku. Ada dua, ekstrusi dan intrusi. Nah, jadi kalau yang tadi jawabannya ekstrusi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Ini sepertinya kita sudah pernah bahas. Semoga masih pada ingat dan semoga betul. Sebagian besar di wilayah NTT cenderung kurang subur dibanding wilayah di Pulau Jawa. Hal ini karena sebagian besar tanah di NTT merupakan jenis tanah Mediteran. Mediteran. Ada yang lain nggak jawabannya?
Betul, ada yang semua betul semua? Aku salah, soalnya yang waktu pertemuan pertama nggak ikut. Oke, nggak apa-apa. Jadi iya, ini ya, eh, ini juga nantinya akan berkaitan dengan banyak hal, maksudnya jenis tanah ini juga akan mempengaruhi berkaitan misal dengan variasi flora dan fauna. Mengapa di Indonesia itu banyak sekali terdapat flora dan fauna, jenis-jenis keanekaragaman hayatnya bervariasi, sangat banyak dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Karena tadi, jadi terkait dengan litosfer ini kita akan mempelajari ruang permukaan bumi dari segi struktur batuan dan juga tanahnya. Nah, kalau jenis tanah di Indonesia itu ada sangat banyak sehingga ada jenis tanaman yang cocok nih di sini, ada jenis tanaman yang nggak cocok nih di sini. Nah, itu akan menyebabkan kenapa keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat bervariasi. Mulai dari flora dan juga mulai faunanya. Mulai dari ujung Sumatera sampai timur Papua. Itu semuanya memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda bergantung pada kondisi wilayahnya, salah satunya dicirikan dengan kondisi tanahnya. Nah, jadi kalau misal di Jawa nih, tanahnya tuh sebagian besar tuh aluvial. Kenapa? Karena dataran di Indonesia, di Jawa itu merupakan dataran rendah sebagian besarnya wilayahnya. Walau ada memang daerah-daerah dengan dataran tinggi atau dataran tebing atau lereng atau daerah terjal. Tapi dapat dikategorikan hampir semua wilayah di Pulau Jawa itu dataran rendah. Nah, dengan jenis tanah yang dataran rendah itu umumnya adalah jenis tanah aluvial, sehingga tanahnya lebih dicirikan dengan tanah yang subur, yang cocok untuk pertanian lahan basah atau sawah padi. Nah, itu cocok sekali dikembangkan di Jawa. Sementara kalau di NTT sana yang memang secara wilayah, secara topografi dia daerah curam, landai, kemudian daerah kering. Nah, itu umumnya tanahnya itu namanya jenisnya adalah tanah mediteran, sehingga lebih tepat dikembangkan untuk tanaman kering, perkebunan, jagung, dan segala macamnya itu sangat lebih cocok dibanding kita menanam padi di NTT sana. Seperti itu. Nah ini, jadi hampir 33%, hampir 33% dari luas wilayah NTT itu adalah tanah mediteran. Sisanya ada tanah regosol, ada tanah sedikit tanah aluvial juga ada, cuman dari 100% dari luas wilayah NTT itu 32,25% adalah jenis tanah mediteran. Jadi tanah mediteran itu apa? Tanah yang jenisnya itu terbentuk pada wilayah berombak sampai bergelombang. Maksudnya wilayah berombak sampai bergelombang itu adalah wilayah yang landai, yang memiliki terjalan atau daerah terjal, daerah yang datarannya memiliki dataran tinggi. Kemudian mempunyai kedalaman efektif yang relatif dalam, drainase yang baik, dan terbentuk pada iklim mediteran dengan tekstur halus, dan ini potensial untuk perkebunan atau tanaman keras, palawija, jagung, dan segala macamnya. Nah, ini ciri dari kondisi tanah di NTT. Jadi memang secara wilayah Jawa, NTT, Sumatera, dan Sulawesi, Kalimantan, misalnya Kalimantan juga sebagian besar itu jenis tanahnya tanah gambut. Nah, itu juga kita bisa klasifikasi lagi tanah gambut itu tanah apa, apakah dia masuk regosol, litosol, atau yang lainnya. Jadi makanya beberapa di Kalimantan juga kurang subur untuk ditanami padi sawah karena memang jenis tanahnya dia tidak secara umum memiliki unsur hara yang baik seperti tanah aluvial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Seperti itu. Kurang lebih begitu untuk jenis tanah. Jadi emang ada beberapa jenis tanah itu juga perlu untuk kalian pelajari jenis tanah itu. Nanti selebihnya apa itu regosol, litosol, dan yang lain-lainnya itu bisa kalian searching sendiri materinya ada banyak di Google juga ada. Intinya kalian pahami dulu aja apa itu jenis tanah ini dan ini sehingga nanti kalian bisa kalau untuk ini kayaknya begini gitu. Biasanya sih soal-soal geografi itu nggak akan keluar dari wilayah ini tanahnya ini itu nggak akan keluar dari situ karena emang biasanya pasti terkait dengan karakteristik suatu wilayah gitu.
Misal kayak di NTT seperti apa, nah, itu kita harus paham dulu, oh NTT itu dalam bentuk adalah daerah kering gitu. Kira-kira kalau tanah kering itu apa ya? Gitu. Kira-kira yang cocok untuk ini ya. Misalnya seperti itu. Jadi begitu kurang lebih untuk yang nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini batuan sedimen. Nah, berdasarkan tempat pengendapan sekarang. Kalau berdasarkan tempat pengendapan, dia ini sebenarnya dibagi menjadi 4 kalau salah. Iya, jadi 4. Nah, dari 4 ini kira-kira yang mana yang bukan? Batuan sedimen solusional. Batuan sedimen solusional. Yang lain betul? Solusional? Betul. Betul. Oke, bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kalau berdasarkan tempat, jadi kalau ini semua nanti, ini solusional, marin, fluvial, glasial, kecuali terestrial, ini semua akan masuk dalam materi yang lain, namanya dalam istilah geografi namanya geomorfologi, itu berkaitan dengan bentuk lahan. Nah, ada namanya bentuk lahan solusional, ada namanya bentuk lahan marin, ada namanya bentuk lahan fluvial, ada namanya bentuk lahan glasial. Nah, itu materi yang berbeda. Tapi nanti akan kalian jumpai istilah-istilah itu dalam materi geomorfologi namanya. Nah, kalau di sini di dalam tempat pengendapan ini istilah ini juga dipergunakan untuk mengidentifikasi batuan sedimen bersama pengendapannya, kecuali yang ini solusional. Batuan sedimen marin itu di mana tempat pengendapannya kita cek. Nah, sekarang tempat pengendapannya. Kemudian marin itu kebalikannya, dia ada di laut, tempat pengendapannya. Sementara kalau fluvial ada di daerah sungai, di bantaran, di das, itu biasanya namanya dikategorikan sebagai batuan sedimen fluvial. Terakhir ada glasial, itu biasanya di daerah salju atau es atau kutub. Itu empat dari tempat proses pengendapan batuan sedimen. Jadi ada terestrial, marin, fluvial, dan Kalau juga dari glasial. Kalau dari bentuk Seperti lahannya itu. solusional ada ya, Kak? Dari kisi-kisi yang Kakak kasih. Gimana? Gimana, Iqbal? Kalau dari bentuk lahan? Oh iya, bentuk lahan ada. Kalau bentuk lahan solusional itu dia berdasarkan dari proses apa ya? Solusional. Kakak itu agak lupa. Tapi intinya kalau misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya bentuk lahan marin, nah dia tuh berasal dari kalau misalnya bentuk lahan fluvial itu dia dari endapan sungai dan dia tuh umumnya lahannya subur. Kemudian marin dari lautan, kemudian aeolin dari angin, proses terbentuknya lahan itu dari angin. Kemudian ada namanya denudasional. Nah, denudasional itu dari proses pengikisan perbukitan, misalnya kalau kalian ini dari daerah mana aja ya misalnya. Ibaratnya gini, kalau misal ada daerah yang kalian lihat merupakan perbukitan, kemudian bukitnya itu dia mengalami proses pengikisan. Jadi dia agak nggak banyak tumbuhan hidup di sana, tapi dia mengalami pengikisan yang cukup banyak. Nah, itu namanya denudasi, mengalami pengikisan dari bentuk lahan itu. Ya degradasi lahan ya, Kak? Ya degradasi lahan. Lain, kalau degradasi lahan itu bisa terjadi di mana saja. Degradasi lahan dia bisa terjadi di bentuk lahan fluvial juga bisa. Kemudian karena kalau degradasi lahan itu kaitannya dengan keterlibatan campur tangan manusia di sana. Nah, makanya ada degradasi lahan. Itu berkaitan dengan lingkungan biasanya. Seperti itu. Jadi nanti ada beberapa mungkin ini bukan di pertemuan ini ya, mungkin di pertemuan berikutnya terkait dengan seperti apa bentuk lahan itu. Kalau Kak Dasar lihat ada kurang lebih ada 10 bentuk lahan. Kemudian ada bentuk lahan kars. Nah, itu biasanya kalau kita lihat ada goa-goa, ada stalaktit, stalagmit. Nah, itu contoh dari
proses pembentukan bentuk lahan kars. Ada tahu stalaktit nggak di sini? Pernah lihat yang kayak apa sih kalau dibilangnya? Ada tahu stalaktit? Yang stalaktit yang Kayak di menggantung. goa bukan Kak? Iya itu. Iya ya, mirip seperti itu. Nah, itu ciri dari bentuk lahan kars. Jadi di daerah itu umumnya pasti dia akan sebagian besar bentuk lahannya adalah bentuk lahan kars. Kalau kalian tinggal di daerah dataran rendah, nah itu berarti namanya lahan fluvial atau aluvial. Gitu. Nanti kita akan pelajari itu di pertemuan berikutnya mungkin ya. Jadi kalau tempat pengendapan sekali lagi di Batu ini berkaitan dengan teori teori bentukan bunga. Jadi berkaitan dengan nantinya akan berkaitan dengan teori pembentukan bumi dan segala macamnya. Tapi masuk pada teori kalau sebelumnya kan kita bahas terkait dengan teori pembentukan raya. Nah, kalau dalam materi litosfer dia akan berkaitan dengan teori pembentukan. Jadi karena kan yang ada dalam proses batuan itu bisa mencakup dengan proses benua. Nah, dalam teori dua tipe ada bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea. Jadi ada dua konsep, ada namanya Pangea dan kedua namanya Gondwana Laurasia. Nah, kalau yang sekarang dengan Pangea, bukti bahwa benua yang saat ini dari permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah ada yang betul atau kira-kira jawaban nomor 5? B. Ratih B. Iya, B. Iya. Yang lain? B. juga. Oke, betul ya. Nomor 5 itu jawabannya B. Jadi kalau secara umum suatu teori itu kadang kan dia harus dibuktikan ya, entah kebenarannya. Jadi untuk dia dapat dipertahankan sebagai sebuah teori, biasanya dia harus butuh pembuktian. Seperti misalnya teori Big Bang. Dia dianggap paling mutakhir dibanding teori-teori lain karena dia punya beberapa sama seperti dari dua bukti. Yang pertama ada nama sesuai pantai di barat pantai jenis haluannya dan kesesuaiannya sehingga kalau digabungkan mereka akan membentuk seperti sebuah puzzle. Jadi dalam konsep teori ini, dalam konsep Pangea, sebelum kita kenal dengan 5 benua sekarang, ada benua apa aja? 5. Benua apa aja sekarang ada? Benua Amerika, Australia, Asia, Eropa, dan Antartika ya? Iya, betul. Dalam konsep ini, sebelum ada 5 benua ini, dulunya mereka itu bergabung satu daratan yang sama, namanya Pangea. Jadi Pangea itu diasumsikan adalah daratan yang terdiri yang sebelum mereka berpisah satu dengan yang lainnya, mereka bergabung dalam satu daratan besar. Nah, itu namanya Pangea. Nah, mengapa mereka mengalami pemisahan? Karena memang mereka bergerak secara umum dan mengikuti dan juga ada gaya gravitasi sehingga berpisah satu dengan yang lainnya. Nah, dalam Pangea ini akhirnya kita tahu sekarang bahwa ada 5 benua yang terpisah-pisah. Tadinya dulunya daratan India itu bergabung dengan daratan di benua sebelumnya benar-benar sekarang menyatu
dengan benua Asia gabung dengan Nah, ini ya, jadi teori tersebut itu adanya ya di garis pantai sisi timur Amerika Selatan ya dengan barat Afrika, sisi barat Afrika yang tampak cocok bisa melengkapi seperti kepingan puzzle. Nah, itu bukti pertama dari teori itu. Kemudian bukti kedua itu disebutkan memang ada fosil tanaman yang ditemukan sama di benua Afrika dengan Amerika. Seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini di gambar A ini bukti dari teori tadi, teori Pangea tadi ya, dari konsep si Alfred Wegener tadi. Nah, jadi adanya kesamaan konfigurasi dan jenis haluan garis pantai kalau mereka digabungkan lagi, tapi kan sekarang udah nggak mungkin. Mereka kalau digabungkan lagi itu mereka akan membentuk semacam puzzle seperti ini sehingga memang dianggap teori ini benar gitu karena memang dulunya mereka itu jadi satu daratan yang sama. Nah, seperti itu. Jadi ada ini bukti dari contoh tadi dari teori tadi. Kemudian yang kedua seperti yang Kakak bilang tadi ada fosil paku purba ditemukan di benua Amerika dan benua Afrika dengan umur fosil yang sama. Nah, padahal kan nggak mungkin nih kalau misalnya biji tanaman itu dibawa oleh air atau hewan karena ukurannya tuh besar dan berat. Jadi mungkin memang dulunya tuh mereka tuh ada tempat yang sama, tapi karena mengalami pemisahan akhirnya mereka berpisah satu sama lainnya. Jadi selain dua ini ada dua lagi namanya ada kesamaan geologi dan juga adanya medan magnet permukaan bumi. Tapi yang biasanya penting untuk kalian pahami dua ini. Jadi ini merupakan bukti dari dianggap teori ini betul. Teori Pangea tadi. Ada kesamaan konfigurasi pantai antara sisi timur Amerika Selatan dengan sisi barat pantai benua Afrika. Itu ya, nomor 5. Oke, kita lanjut lagi sekarang berkaitan dengan ini soal berikutnya yang ini kita bisa jawab langsung, habis dijawab langsung kita bahas, habis dibaca dijawab kita bahas langsung. Ini kira-kira siapa yang mau jawab dulu? Nomor 11. Nah, ini tadi kalau kita bahas yang pertama itu kan teori Pangea, ya sekarang ada teori Gondwana dan Laurasia. Bedanya kalau tadi Pangea cuma cukup satu, dia terdiri dari daratan yang sangat besar, namanya Pangea. Kalau dalam teori lain, ini dipisah lagi, ada Gondwana dan juga ada Laurasia. Nah, B bukan Kak? ini D. B, Eropa, Afrika, dan Asia. Yang lain selain D? Kak. Eropa, Amerika, Asia. Jadi ada dua benua dulunya. Jadi setelah Pangea tadi benua Gondwana dan benua Laurasia. Nah, benua Laurasia itu tadi itu terdiri dari apa aja sih gitu. Nah, benua Laurasia itu terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia. Jadi kalau untuk ini Gondwana itu terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, India, Australia, dan juga Antartika. Gondwananya. Kalau Laurasia, dia terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia kecuali India. Nah, tadi seperti yang sudah Kakak bahas sebelumnya, memang jadi sampai sekarang kalau berdasarkan teori ini memang secara umum India itu memiliki daratan yang paling luas. Tadi bukan di dunia, tapi dia memiliki daratan yang sangat luas di negaranya. Kalau kita kan beda, kita kan memiliki lautan yang lebih luas dibanding daratannya. Sementara India kebalikannya, dia daratannya lebih luas dibanding lautnya. Seperti itu. Jadi dulunya India ini
dia tidak masuk kelompok sebagian kecil masuk di daratan Asia, tapi dia dulunya itu dia sendiri malahan India itu. Nah, akhirnya dia bergabung masuk ke dalam Asia bagian selatan. Nah, jadi kalau dalam teori Wegener seperti tadi ya konsepnya begini, ada Pangea yang besar itu, daratan yang besar itu. Kemudian Pangea itu terpecah menjadi dua. Ada namanya benua Gondwana dan juga ada namanya Laurasia. Nah, Gondwana dia terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, India, Australia, dan Antartika. Dan Laurasia terdiri dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia, kecuali India. Ini berdasarkan teori Wegener tadi. Nah, nantinya kemudian Gondwana dan Laurasia ini akhirnya mereka seperti yang kita ketahui sekarang, dia berpisah lagi menjadi beberapa benua-benua lain. Sekarang tidak lagi namanya benua Gondwana, benua Laurasia, sudah diganti dengan benua Amerika, benua Afrika, Asia, Eropa, dan Antartika. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya ada Afrika dan Madagaskar, dia kemudian bergabung. India kemudian masuk ke Asia, Australia sendiri, Antartika sendiri, Amerika sendiri, bergabung dengan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jadi mereka membentuk, karena akibat adanya pemisahan tadi, mereka bergerak terus, sehingga mereka membentuk suatu benua-benua yang sekarang kita kenal dengan 5 tadi. Jadi seperti itu, berdasarkan teori Wegener ini. Begitu ya, untuk nomor 11. Erosi. Nah, ini. Jadi erosi itu tidak selalu terkait dengan negatif ya, tapi dia juga punya nilai positif. Nah, kira-kira apa sih apa nilai positif dari erosi itu? D bukan ya, Kak? Ya? D. D atau E? D. D, redistribusi hara. Yang lain? Yang lain sama? Redistribusi hara atau ada yang lain? Gitu. Yang mana? Perpindahan hara. D juga. Redistribusi hara. Oke, betul ya, nomor 12 itu. Jadi secara positifnya bahwa ketika terjadi erosi, dia itu akan membuat subur daerah yang mengalami endapan dari di mana erosi itu berhenti. Jadi material yang terbawa oleh erosi itu akan berkumpul pada satu titik tertentu di wilayah itu, sehingga wilayah itu akan menjadi lebih subur karena dia membawa partikel-partikel atau material dari tanah, kemudian unsur-unsur hara yang terdapat di sana, sehingga di mana dia diendapkan, maka itu dia akan mengalami kesuburan, subur tanahnya. Nah gitu, kesuburan tanah di mana erosi itu berhenti. Jadi misalnya erosinya di daerah A nih, kemudian erosinya berhenti di daerah B. Jadi di daerah B itu akan mengalami redistribusi hara karena dia mengalami pemindahan unsur hara yang mana daerah B akan mengalami kesuburan dari tanahnya. Seperti itu. Nah, jadi jika partikel erosi berada di tempat yang kurang subur, proses pengendapan dapat membantu kesuburan tanah karena partikel erosi mengandung unsur hara yang sangat penting bagi tanah. Nah, seperti itu. Jadi, walau memang banyak ya dampak negatifnya, tapi juga dia punya nilai positif. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan itu memang bumi ini dia memiliki daur yang sangat sempurna secara proses ya. Jadi ketika erosi kita pandang negatif, sebenarnya dia juga punya nilai positif gitu. Jadi dia memiliki daur yang kita anggap itu buruk sebenarnya mungkin, tapi sebenarnya dia baik gitu untuk yang daerah lainnya. Seperti itu. Kalau kita memandang misalnya juga banjir, banjir di daerah A, dia memiliki dampak negatif, misalnya dia merendam rumah warga dan segala macamnya. Tapi itu juga bisa dinilai sebagai bermakna positif ketika mungkin di kemudian hari ada saluran air atau kondisi wilayahnya yang terisi oleh air sehingga dia tidak lagi mengalami kekeringan, misalnya dengan adanya air yang tadinya walaupun memang misalnya memiliki kelebihan air, tapi di masa yang akan datang tanah yang tadi kurang subur misalnya, atau dia tidak kering atau dia kering, kemudian dia bisa diolah lagi di kemudian hari karena adanya proses banjir tadi, seperti itu. Jadi memang banyak bencana yang memang secara umum kalau dilihat secara awal secara cepat dia memang memiliki nilai negatif karena memang memiliki dampak yang besar terutama untuk korban jiwa ya.
kayak tsunami dan segala macam itu memang memiliki secara umum dia memiliki nilai yang negatif. Tapi kalau kita ukur dengan beberapa puluh tahun ke depan, itu mungkin dia akan memiliki dampak positif bagi wilayah itu sendiri. Seperti itu. Hanya memang pentingnya mitigasi dalam bencana, karena kita emang daerah yang rawan bencana ya, jadi perlu untuk paham apa itu longsor, bagaimana terjadi longsor, bagaimana mitigasi terjadi bagaimana mitigasi ketika terjadi longsor, kemudian Gunung Merapi, karena emang hampir sebagian besar suatu bencana alam itu akan memberikan sinyal terlebih dahulu ketika mereka akan terjadi bencana itu. Kayak misalnya Gunung Merapi, biasanya itu kan akan panas nih di sekitar kawah, pasti akan binatang-binatang akan turun. Nah, kalau ada binatang turun, misalnya tiba-tiba di desa ada ular tiba-tiba masuk ke rumah warga atau ada apa, nah itu sebagai sinyal bahwa memang sebenarnya ada anomali terjadi di atas sana, misalnya gitu. Nah, itu beberapa ciri-ciri yang penting untuk ditangkap bahwa memang itu adalah tanda bahaya gitu. Kayak kita kemarin fatalnya memang karena kita belum memiliki kurikulum terkait dengan mitigasi bencana, sehingga ketika ada sinyal seperti itu kita tidak bisa tangkap bahwa itu sebenarnya sinyal bahaya. Kayak kemarin tsunami tahun 2040, ketika air surut kita justru malah mengambil ikan. Padahal mestinya kita harus hindari karena itu akan terjadi gelombang pasang. Karena ketidaktahuan kita, maka kita lebih memilih untuk mencari ikan, sehingga ketika gelombang naik, nah kita tidak bisa menyelamatkan diri, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali terkait dengan mitigasi bencana, karena kita tinggal di Indonesia yang memang bahkan menurut beberapa survei di dunia itu Indonesia adalah negara paling rawan bencana di dunia. Kalau Jepang dia hanya satu, bukan hanya satu, tapi Jepang dia spesifik, dia lebih khusus kepada kegempaan. Tapi kalau kita itu sangat kompleks, ada gempa, ada tsunami, ada kemudian angin, kemudian ada longsor dan segala macamnya. Jadi jenis bencana di negara Indonesia ini sangat banyak. Gunung api, gunung erupsi dan segala. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 13. Ini salah satu faktor ini gampang ini kalau nomor 13. Kira-kira jawabannya apa? Faktor iklim. Kecuali berarti yang salah dari faktor iklim. Kak. Iqbal. Iqbal ya? C. Oh, C. Yang lain? C, Kak. C juga, Kak. C. Oke, betul ya? C juga, Kak. Oke, betul ya. Kalau nomor 13, jadi sebenarnya faktor-faktor penyebab erupsi itu terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah faktor iklim, kedua namanya faktor geologis, dan yang ketiga namanya faktor biologis. Nah, nanti dari masing-masing indikator ini, dari masing-masing faktor ini, dia punya indikator-indikator lagi. Misalnya kalau faktor iklim, indikatornya apa? Faktor geologis, indikatornya apa? Faktor biologis, indikatornya apa? Nah, dari sekian opsi ini, kalau kita bicara iklim, pasti kan kaitan dengan hujan, dengan musim, dengan suhu, seperti itu. Jadi, berarti yang bukan itu adalah kelerengan. Karena kalau kelerengan kita bicara terkait dengan topografi. Nah, kalau di situ, maka dia masuk dalam faktor geologis. Nah, faktor geologisnya itu salah satunya adalah kelerengan wilayah. Nah, ini. Ada faktor iklim, geologis, dan faktor biologis. Kalau iklim itu meliputi perubahan musim, kecepatan angin, hujan, badai, dan suhu rata-rata wilayah. Nah, itu namanya faktor iklim. Sementara faktor geologis dan faktor biologis, kalau faktor geologis itu kaitannya dengan makhluk hidup, bisa tumbuhan dan juga hewan. Kemudian kalau geologis berkaitan dengan kondisi tempat, bisa kelerengan wilayah, bisa bentuk lahan dan segala macamnya. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas lagi. Berikutnya nomor 14. Nah, ini kayaknya sudah hampir sering ya muncul kalau nomor 14. Secara geologis Indonesia berada di
3 titik pertemuan lempeng. Nah, B. apa itu? B. 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 B kan? B. D atau B? B. B, oke, B. Yang lain, selain, ada jawaban yang lain selain B atau Yang B. Yang B, B. Kak. Iya, yang B, Kak. yang B? Oke. Nah, jadi secara geologis itu ada ini ya, ada banyak yang perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan lempeng. Yang kedua nanti ada namanya dangkalan. Itu namanya posisi secara geologis Indonesia. Jadi ada terkait dengan letak lempeng, kemudian juga ada terkait dengan dangkalan. Nah, kalau lempeng, betul, dia terdiri dari 3 lempeng. Ada namanya lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik, dan Eurasia. Jadi, nah ini karena pertemuan 3 titik lempeng inilah mengapa kita sering darurat bencana, terutama gempa dan juga tsunami. Karena memang lempeng-lempeng ini dia itu adalah lempeng yang sangat aktif dalam yang sangat aktif terkait dengan adanya gunung api. Jadi makanya kita banyak gunung api karena kita dilihat 3 lempeng ini. Nah, daerah-daerah yang melingkupi lempeng-lempeng ini dia biasanya akan memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, yang rawan ya. Nah, ini skemanya, gambarannya dari kenapa kita dilewati oleh 3 lempeng ini. Nah, ini lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia. Jadi lempeng Indo-Australia itu gini ya, lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Australia. Mereka digabung namanya lempeng Indo-Australia. Jadi nanti kalau misal ada opsi misalnya lempeng Samudra Hindia itu betul. Tapi kalau dia pilihannya ada lempeng Australia, yang paling betul adalah lempeng Indo-Australia. Seperti itu. Jadi Australia itu adalah lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Australia. Namanya lempeng Samudra Indo-Australia. Nah, ini. Kemudian lempeng Samudra Pasifik. Nah, itu. Jadi 3 pertemuan titik lempeng ini, nah inilah menyebabkan kita memiliki jalur gunung api aktif, kemudian boleh berenang, ya kan? Iya, Kak. Iya, itu. Jadi memang ada faktor-faktor ini, karena faktor geologi tadi. Jadi kalau pantai yang berbatasan langsung atau tidak memiliki batas atau dia langsung menuju laut lepas, dia sangat rawan karena dia memiliki banyak palung. Kalau dia masih memiliki batas dengan laut lepas, dia masih baik, masih cukup, masih cocok dipergunakan untuk kegiatan berenang atau diving atau snorkeling dan segala macamnya. Tapi kalau daerah yang masih langsung menuju pada pantai lepas, ini sangat tidak disarankan untuk kegiatan pariwisata. Nah, ini gambaran dari posisi geologis Indonesia berdasarkan lempengnya. Itu ya, kalau nomor 14. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih berkaitan dengan posisi geologis Indonesia. Tadi setelah sampai ada posisi berdasarkan lempeng, dia juga ada berdasarkan dangkalan. Nah, dangkalan yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan Asia apa kira-kira?